Kembali di kabar pagi pemirsa, sejumlah pengungsi korban banjir di Kampung Baru Loksukon, Aceh Utara, Aceh berpencar di sejumlah tempat. Mereka mengaku tidak ada tenda darurat sehingga mencari tempat masing-masing di tengah kegelapan malam tanpa listrik. Beginilah pemirsa kondisi korban banjir di Desa Kampung Baru Loksukon, Aceh Utara. Selain mengungsi ke rumah kerabat, sebagian mereka memilih mengungsi di kedua sisi jalan. Salah satu warga mengatakan belum ada tenda darurat untuk tempat memasak dan tidur yang dibangun dari bantuan pemerintah daerah setempat. Warga mengkhawatirkan kesehatan mereka karena tidur di tempat yang tidak layak. Sementara itu situasi ruas jalan di lintas Provinsi Medan Banda Aceh masih tergenang banjir. Para pengguna jalan diimbau perlu berhati-hati saat melintas. Ya pemirsa, lalu bagaimana kondisi banjir pagi ini dan bagaimana penanganan banjir di Aceh Utara? Sudah bergabung bersama kami reporter TV One Saiful MDA dan Bapak Murzani selaku PLT Kepala BPBD Aceh Utara. Pertama kami akan ajak Anda pemirsa untuk menyimak laporan dari Saiful terlebih dahulu. Selamat pagi Saiful, bagaimana kondisi banjir di Aceh Utara pagi ini? Apakah sudah mulai surut di sana? Ya, Ewoni, selamat pagi, juga selamat pagi pemirsa. Saat ini saya berada tepatnya di depan jembatan Loksukon. Dan lokasi ini merupakan daerah yang terbanyak pengungsinya. Ini di belakang saya adalah para pengungsi yang membuat tempatnya masing-masing. Dan di belakang saya itu adalah tempat gubuk di mana mereka itu beristirahat di sana. Dan sebagian tidak tidur karena di lokasi ini tidak terlihat ada tenda di mana tempat mereka akan beristirahat. Pemirsa dan Ebony, perlu kita ketahui bahwa saat ini ada puluhan ribu masyarakat di Aceh Utara ini sedang mengungsi. Sebagian mereka mengungsi di tempat keluarga dan sebagian lagi mereka mencari tempat di pinggir jalan ini. Sementara kondisi air sendiri ini kita lihat mulai dari Loksmawe kita berjalan ke arah Aceh Utara sampai di kawasan Tanah Luas, ini kondisi airnya semakin meningkat di badan jalan. Bahkan ada sebagian di kawasan Landing, ya, itu masih tergenang air dan memang sedikit sulit dilewati. Bahkan di kota Loksukon sendiri ini hanya sedikit menipis karena dia terus melebar airnya ke kawasan lain di Aceh Utara. Demikian, Ebony. Baik, Saiful, kalau dari pantauan Anda ini dari awal banjir mulai menggenangi kawasan Loksukon, apakah kondisi hari ini mulai surut, mulai membaik atau masih tinggi air di sana? Ya, baik, Ebony. Itu kalau dibilang semakin tinggi kita belum tahu nih apakah tinggi karena dia masih bertahan. Bahkan kita melihat ini semakin meluas ke kecamatan Tanah Luas dan Tanah Pasir. Yang sebelumnya dari kemarin tidak terlihat seperti itu. Hari ini dia mulai menyeberang jalan di kawasan Tanah Luas dan menuju ke Tanah Pasir, Ebony. Baik, terima kasih Saiful atas informasi Anda. Selanjutnya pemirsa kita akan bergabung dengan PLT Kepala BPBD Aceh Utara, Bapak Murzani. Selamat pagi Pak Murzani, bagaimana dengan kondisi penanganan banjir di sana? Seperti apa lokasi-lokasi pengungsian yang disiapkan? Karena tadi kalau laporan dari rekan kami ini masih banyak warga yang belum mendapatkan tenda ataupun tempat untuk beristirahat, Pak. Ya, selamat pagi Anggia dan pemirsa semua sedang dimanapun berada. Kondisi hari kelima bencana alam banjir di Kabupaten Aceh Utara, dari update banjir yang kami lakukan pada tanggal 3 Januari tahun 2022 itu sudah menambah satu kecamatan lagi, sehingga sudah menjadi 14 kecamatan yang berdampak banjir dari jumlah 27 kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Utara. Kalau kita lihat perkembangan banjir, memang apa disampaikan hasil pemantauan
dan perkembangan di lokasi atau di lapangan, memang air ini walaupun naiknya tidak terlalu cepat, namun kalau kita lihat densitasnya ini terus tinggi, dan seperti kecamatan yang kawasannya mungkin rendah seperti kecamatan Tanah Pasir, ini mereka ini sudah mendapat imbas dari kecamatan-kecamatan yang memang kawasannya agak lebih tinggi, sehingga dengan air mengalir jebolnya tanggul-tanggul yang ada di beberapa sungai, itu arahnya akan mengalir ke beberapa kecamatan lainnya. Demikian. Baik, Pak Murzani, ini kan puluhan ribu warga yang terdampak. Lalu penanganannya seperti apa, Pak? Penyaluran bantuan seperti apa? Apakah sudah cukup menjangkau seluruh warga di sana? Atau mungkin juga masih banyak warga yang terisolir di dalam rumah masing-masing? Bagaimana kondisinya, Pak, di lapangan? Ya, kondisi Pak sampai pada malam tadi yang kami pantau dan berkoordinasi dengan Muspika di masing-masing kecamatan yang banjir tersebut, memang para pengungsi ini sebagian besar oleh Muspika dan aparatur kampung itu mereka ditampung di Maunasah dan tempat atau balai-balai pengajian yang ada di desa dimaksud. Namun juga masyarakat kadang-kadang mereka itu lebih senang, lebih nyaman tinggal di rumah tangga atau numpang di desa-desa tetangga lainnya. Mengenai kebutuhan dasar para pengungsi yang sudah membuka dapur umum oleh pemerintah Provinsi Aceh Utara, ini terus kita support, kita perhatikan, karena kebutuhan dasar ini hal yang paling utama. Karena itu salah satu termasuk unsur daripada kehidupan masyarakat. Namun kalau memang kita lihat mungkin di badan jalan atau di luar-luar desanya mungkin masyarakat misalnya kurang duduk atau kumpul-kumpul, itu memang karena ada tingkat airnya banjir sudah mencapai hampir lebih kurang kalau kawasan rendah itu sampai 1 dan 2 meter. Mereka itu tentang armada-armada, baik itu kendaraan roda 4 maupun 2 itu sudah mulai memarkir atau nitip di tempat-tempat yang lebih aman. Kemudian kalau kita lihat perkembangan selanjutnya, kebutuhan dasar ini kalau pada umumnya, kalau kita lihat dari sebelumnya angka pengungsi itu sudah mencapai 29.621 orang itu sudah luar biasa juga kalau dibandingkan dari jumlah kecamatan yang banjir ini. Tentu kami pemerintah Aceh Utara ini sedikit mengalami juga kendala dan kekurangan persediaan atau buffer stok yang menyangkut dengan kebutuhan dasar tadi, dan alhamdulillah dengan posko komando sudah kita buka mulai tadi oleh Bapak Sekda Aceh Utara juga sudah mulai menerima bantuan-bantuan dari pihak-pihak yang memberikan perhatian atau bantuan kepada masyarakat yang lagi menimpa bencana ini. Baik, Pak Murzani, ini kan informasinya masih ada warga yang terpaksa harus mengungsi di badan jalan. Nah, rencananya dari pihak BPBD ini akan menambah berapa tenda pengungsian dan tersebar di mana saja, Pak, untuk tentunya membantu warga yang bertahan di pinggir jalan tersebut? Kalau untuk menambah tempat atau tenda pengungsian, itu mungkin nanti kita akan mengkoordinasi kembali dengan Muspika setempat. Sementara dapur-dapur umum yang sudah dibuka, itu hampir di 85 titik. Itu alhamdulillah itu sudah, walaupun tidak terlalu memenuhi, alhamdulillah, tapi itu sudah bisa berjalan dengan baik. Itu, Buang. Baik, kemudian untuk penyaluran ataupun distribusi bantuan seperti makanan dan kebutuhan pokok lainnya bagi warga yang masih terjebak di rumah masing-masing ataupun terisolasi belum sempat dievakuasi, ini seperti apa, Pak, menjangkau ke rumah-rumah warga tersebut? Itu memang dalam mengantisipasi warga-warga terjebak atau terkurung dari banjir tadi, memang perangkat desa itu memang memperhatikan kebutuhan juga masyarakat dimaksud. Walaupun mereka itu tidak dalam jumlah besar,
Tapi kenyataannya sampai malam ini kami dari TRC BPBD Aceh Utara masih ada mengevakuasi ibu-ibu yang mau melahirkan, orang tua yang sudah rentan. Malah tadi lagi maghrib itu ada bayi yang baru lahir mungkin membutuhkan pertolongan kesehatan yang lebih baik. Juga itu harus dan perlu kita evakuasi. Karena transportasi roda 4 itu sudah tidak bisa melewati lagi. Gitu, Bang. Baik, terima kasih Bapak Burzadi selaku PLT Kepala BPBD Aceh Utara. Kita harapkan tentunya banjir di sana bisa segera surut dan warga juga segera mendapat bantuan.